Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Indriati, NIM 2019 A1H055 dari kelas 2B jurusan PGSD Fakultas FKIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penerapan Bela Negara dan Upaya untuk Menumbuhkan serta Mewujudkan Rasa Semangat Nasionalisme. A. Hakikat bela negara. Bela negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara pasal 1 ayat 2, yaitu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridis nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di era reformasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pada undang-undang ini, tepatnya pada pasal 9, tidak dijelaskan definisi bela negara, melainkan hanya menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara serta menjelaskan ketentuan pelaksanaan upaya bela negara. Meskipun demikian, pada pasal tertentu tersirat makna upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Makna tersirat tersebut terlihat jelas tidak mengubah esensi dari bela negara, yaitu upaya untuk mempertahankan negara dari segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa negara. Sutarman menjelaskan hubungan keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan kesatuan nasional meliputi yang pertama, pembelaan negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi, dan sosialisasi, sedangkan ketahanan nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembela negara. Tujuan ketahanan nasional akan diukur melalui seberapa jauh atau keuletan warga negara dalam partisipasi dan implementasi dalam ketahanan nasional dan seberapa besar kekuatan atau ketangguhan warga negara dalam ketahanan nasional. Yang kedua, pembelaan negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Yang ketiga, perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan kesadaran fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan, tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang, baik yang langsung maupun tidak langsung, dapat timbul sewaktu-waktu dan
mengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan kerapuhan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. B. Dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara di Indonesia termuat dalam berbagai aturan, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan ketetapan MPR. 1. Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan warga. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. C. Pentingnya bela negara. Ada 3 alasan kenapa bela negara itu penting, yaitu alasan historis, geografis, dan demografis. Alasan yang pertama yaitu historis. A. Sejak dulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia. B. Indonesia pernah dijajah selama 300 tahun. C. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan hadiah dari penjajahan. D. Sejarah membuktikan setiap ada ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam rakyat, akan bangkit membela negara. 2. Alasan geografis. A. Wilayah Indonesia sangat luas. B. Kekayaan alamnya melimpah. C. Letak Indonesia sangat strategis. D. Jumlah pulau lebih dari 17.000. E. Tanahnya amat subur. 3. Alasan demografis. A. Jumlah penduduk nomor 4 di dunia sekitar 300 juta. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Kualitas penduduknya relatif masih tertinggal dibandingkan negara maju. D. Pendapatan per kapita rendah. E. Pemerataan kurang baik. F. Pengangguran relatif tinggi. D. Klasifikasi ancaman. Menurut bentuknya, ancaman militer atau ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Menurut sifat. A. Ancaman tradisional. Ancaman tradisional yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi dan invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI. B. Ancaman tradisional, yaitu ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap,
perdagangan narkotika, obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan negara. Unsur-unsur bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Bentuk-bentuk bela negara. 1. Bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikuestan warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga Indonesia dapat tuntut berupaya dalam usaha pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2. Bentuk bela negara di lingkungan. Bentuk bela negara di lingkungan masyarakat menurut Rukmini, yaitu 1. Siskamling. 2. Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. 3. Ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal. 4. Keamanan rakyat, yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan. 5. Perlawanan rakyat, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung di bidang pertahanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.